Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab yang sangat berfaedah sekali, kitab yang sangat bernas sekali, itu kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Baik, kita sudah masuk ke halaman 22. Kita sudah masuk ke halaman ke-22 di subbab pembahasan iqtida asma'illah di athariha minal khalqi wat takwin. Kita sudah masuk ke paragraf yang kedua, falasta tara syai'an. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, falasta tara syai'an adalla ala syai'in min dilalatil makhluqati ala sifati khaliqiha wa nu'uti kamalihi haqa'iqi asma'ihi. Tara syai'an, engkau tidak akan melihat sesuatu yang lebih jelas. Adal artinya lebih jelas, lebih bagus untuk dijadikan sebagai petunjuk atau dalil. Engkau tidak akan melihat sesuatu yang lebih jelas menunjukkan atas sesuatu daripada kepenunjukan makhluk kepada sifat-sifat penciptanya. Jadi kalau kita ingin mengenal sifat pencipta, sifat Allah, maka cara yang paling mudah, paling jelas adalah dengan melihat kepada dilalat makhluknya, dengan melihat kepada bagaimana keadaan makhluknya. Wa nu'uti kamalihi, kalau kita ingin tahu sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, wa haqa'iqi asma'ihi, dan hakikat dari nama-namanya, kandungan sebenarnya dari mana-mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang paling jelas, cara yang paling mudah adalah dengan melihat kepada makhluk-makhluknya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Wa hadza min ajallil ma'arifi wa asyrafiha, dan ini adalah termasuk pengetahuan yang paling agung, yang paling mulia. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khassah, dan setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat khusus, sifat yang tersendiri. Ya, ketika antum mengatakan Al-Basir, Allah itu Al-Basir, Maha melihat, berarti kita menetapkan bagi Allah sifat melihat, dan seterusnya. Fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamalin. Karena nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat. Nama-namanya adalah mengandung sifat-sifat madhin, sifat pujian dan sifat kesempurnaan. Kalau kita katakan Allah Al-Basir, Maha melihat, berarti kita menetapkan Allah itu melihat, tapi melihat yang tidak sama dengan makhluk, yang melihat yang sempurna. Kalau manusia dalam gelap tidak bisa melihat, maka tidak begitu halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namakan awsafu madhin wa kamalin. Wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun. Nah, setiap sifat itu punya muqtadin, punya konsekuensi, punya perbuatan. Ya, kalau antum mengatakan Allah itu Maha melihat, berarti konsekuensinya di situ, hamba melakukan apa saja pasti dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Wa fi'lun, dia juga sifat Allah itu mengandung perbuatan. Ya, jika antum menetapkan Allah sifatnya melihat, maka di situ ada perbuatan melihat yang terjadi. Imma lazimun wa imma muta'addin. Entah perbuatan itu lazim, berdiri sendiri, wa imma muta'addin, atau dia sifatnya muta'addi, membutuhkan kepada objek. Contohnya melihat tadi, ada yang dilihat, ya, muta'addi. Jadi kalau Allah berdiri, Allah berdiri sendiri, tidak butuh pada bantuan orang, itu lazim, sifat yang lazim. Walidzalika al-fi'lu ta'allaqa bi maf'ulin huwa min lawazimihi wa hadha fi khalqihi wa amrihi wa sawabihi wa iqabihi. Oleh karena itu fi'il perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan maf'ulnya, berkaitan dengan objeknya. Huwa min lawazimihi, itu merupakan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Allah melihat, ya, yang dilihat pasti ada tentunya. Apa yang dilihat itu para hambanya, ciptaan dan seterusnya. Itu namanya konsekuensi dari perbuatan melihat itu. Wa hadza fi khalqihi, dan perkara ini, konteks yang kita bicarakan ini berlaku dalam masalah penciptaan, masalah perintah, masalah pemberian pahala, masalah pemberian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika atharul asma'i husna wa mujabatuha. Semua itu merupakan asar. Asar artinya pengaruh
itu merupakan pengaruh nama Allah dan konsekuensinya. Ya. Jadi nama-nama Allah itu berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim. Ketika seorang muslim mengetahui bahwasanya Allah itu maha melihat, maka konsekuensinya yang dia lakukan adalah apa? Dia merasa diri dengan adanya sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan itu, ya. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, jadi itu yang dinamakan asar dari nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu bukan hanya lafaz yang tertulis dalam kitab-kitab, dalam Al-Quran sebagainya, tidak. Tapi ada pengaruh nyata bagi kehidupan seorang muslim yang memahami nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Wa asma'ihi wa sifatihi an dzatihi wa yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'alihi. Dan mustahil kita meniadakan, ta'til artinya meniadakan maf'ul dari fi'il dan fi'il dari sifat-sifatnya, sifat dari nama-namanya. Maksudnya kita salah satu saja, kita mengakui Allah melihat. Nah, kita mengakui Allah maha melihat, tapi kita tidak menisbatkan al-basir kepada Allah, maka itu tidak benar. Ya. Nah, itu tidak benar. Jadi sifat dan nama itu bergandengan. Ya. Wasma'ihi wa sifatihi an dzatihi. Atau kita mengatakan Allah itu maha melihat. Namanya memang perbuatannya maha melihat. Namanya juga al-basir, maha melihat. Tapi kita tidak menisbatkan zatnya, kita tidak menetapkan zatnya. Zatnya Allah itu tidak ada. Bagaimana kalau begitu? Kita punya sifat dan nama, tapi tidak punya zatnya. Ya. Sebagaimana kita katakan, fulan itu badannya tinggi. Ya, badannya tinggi, orangnya cerdas. Tapi ketika ditanya, yang mana orangnya? Nggak ada orangnya. Itu kan sesuatu yang mustahil. Itu maksudnya, ta'til, maf'ul, hada mustahil. Walihada ja'a fil Qur'anil Karim inkaru ala man aftalahu an amri wa nahyi wa sawabihi wa iqabihi. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak pengingkaran kepada orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang meniadakan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna qaila dzalika nasaballaha ila ma yaliqu bihi wa ila ma yantazihu anhu. Itu orang yang mengatakan hal tersebut, dia telah menisbatkan Allah kepada hal yang la yaliku, la yunasibu, yang tidak pantas. Wa ila ma yutanazzahu anhu, kepada hal yang seharusnya Allah disucikan darinya. Wa anna dzalika hukmun sayyi'un, bahwasanya itu adalah hukum yang sayyi, yang buruk. Mimman hukima bihi alaih, dari hukum-hukum yang digunakan untuk menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man nasabahu ila dzalika fama qadaru haqqa qadrihi. Dan orang yang menisbatkan Allah kepada hal-hal yang tidak pantas, itu mereka adalah orang-orang yang tidak, di sini manafiyah, ma qadarahu, yang mereka ada orang yang tidak qadara, artinya memuliakan. Orang yang tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenarnya. Wala azzamahu haqqa ta'zimihi. Tidak juga mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan sebenarnya. Kama qala ta'ala fi haqqi munkirin nubuwah wa irsalir rusul wa inzalil kutub. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang yang mengingkari nubuwahnya Nabi dan pengutusannya para rasul dan diturunkannya kitab. Wa ma qadallaha haqqa qadri. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sempurna, yang sebenar-benarnya. Yaitu qalu ma anzalallahu ala basyari min syai'. Ketika mereka mengatakan bahwasanya tidaklah Allah menurunkan kepada manusia sesuatu pun. Ini mereka mengingkari diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Mereka mengingkari. Bagi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengingkari hal-hal ini adalah orang-orang yang tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Baik. Wa qala ta'ala fi haqqi munkiril ma'ad was thawab wal iqab. Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari pahala, mengingkari hukuman di akhirat nanti. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Allah katakan di ayat yang lain, mereka itu tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawat matwiyatun biyaminihi. Padahal bumi dan langit, bumi semuanya itu nanti berada di hari kiamat nanti akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka bagaimana mereka mengingkari hal yang seperti itu? Kalau antum mengingkari hal seperti itu, berarti antum adalah orang yang ma qadarullaha haqqa qadarihi. Wa qala fi haqqi man jawwaz alaihi taswiya bainal mukhtalafin kal abrari wal fujjari wal mu'minin wal kuffar. Allah juga berfirman di ayat tentang orang-orang yang jawwaza alaihi, yang memperbolehkan penamaan antara dua hal yang berbeda. Contohnya al-abrar wal fujjar wal mu'minin wal kuffar. Mereka menganggap, ada orang-orang yang menganggap bahwasanya al-abrar sama dengan al-fujjar, orang yang baik sama dengan orang yang buruk, wal mu'minin sama dengan al-kuffar. Maka apa balasan Allah? Am hasiballadzina jatarahu as-sayyi'at. Am hasiba, apakah am hasiballadzi najtarahu ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am hasiballadzina jatarahu as-sayyi'at. Apakah orang-orang yang ijtarahu as-sayyi'at, yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, apakah mereka mengira an naj'alahum, bahwasanya kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu, sebagaimana keadaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sawaan, apakah akan kami jadikan mereka sama, mahyahum wa mamatuhum, kehidupan dan kematian mereka, sa'a yahkumun, sungguh buruk penilaian mereka tersebut. Nah, jadi sini Allah menafikan hal seperti itu. Nggak sama orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tidak sama antara orang yang berbuat zalim dan orang yang berbuat amal saleh. Fa akhbara anna hadza hukmun sayyi. Allah memberitahukan bahwasanya itu adalah hukum, penilaian. Hukum di sini maksudnya penilaian yang buruk, la yaliqu bihi, yang tidak pantas bagi Allah. Ta'bahu asma'uhu wa sifatuhu, apalagi nama-nama dan sifatnya. Wa qala subhanahu, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya Allah menciptakan kalian abasa, sia-sia, wa annakum, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggilah Allah al-malikul haq, raja yang al-haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ay an hadza dhann wal hisban alladhi tabahu asma'uhu wa sifatuhu wa nadha'iru hadza fil Qur'ani katsirah. Yang semisal dengan ayat-ayat ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Yunfi fiha an nafsihi khilafa maujibi asma'ihi wa sifatihi idzalika mustalzamu ta'tiliha an kamaliha wa muqtadayatiha. Nah, yang mana dalam Al-Quran Allah menafikan dari dirinya hal-hal yang menyelisihi konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena hal tersebut merupakan mustalzam ta'tiliha. Itu berarti mengharuskan kita meniadakan nama-nama dan sifat-sifatnya, meniadakan kesempurnaan, dan itu tentu tidak boleh. Wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal bab mutala'ata muqtadayatil asma'il husna. Maka inti dari bab ini adalah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam permasalahan asmaul husna, ini dia harus mutala. Ini perlu digarisbawahi di sini. Muqtadayatil asma'il husna. Dia mutala, melihat, memperhatikan, mentadaburi muqtadayat, konsekuensi dari nama-nama Allah tadi. Kalau kita mengetahui Allah itu maha mengetahui, maka tentu kita tidak bermudah-mudahan dalam melanggar perintah dan larangannya. Nah, itu yang dimaksud dengan mutala'ah muqtadayatil asma'il husna. Itulah kenapa Allah Nabi SAW di dalam hadis menjanjikan surga bagi orang yang yang menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menghitung dengan lisan, menyebut saja, tidak, tapi juga dia mutalaah kepada konsekuensi yang dikandung oleh nama-nama yang dia
baca tersebut. Wa ta'ammul fi mujibatiha, maksudnya sama. Wa husni dilalatiha ala kamali mubdi'iha wa 'azamati khaliqiha. Bagaimana penunjukan nama-nama tersebut kepada kesempurnaan mubdi'. Mubdi' di sini kembalinya kepada Allah, badi'us samawati wal ard. Wa 'azamati khaliqiha, keagungan dari penciptanya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala atqanaha wa ahkamaha ghayatal itqan wal ihkam. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengukuhkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik tadi dengan ghayatal itqan wal ihkam, dengan pengokohan yang sangat-sangat tinggi, yang sangat-sangat kokoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mulk, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Tidak akan engkau lihat di dalam ciptaan Allah itu ada tafawut, ada perselisihan, ada kontradiksi. Tidak akan ada perselisihan di situ, tidak akan ada hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Wa kullu ismin min asma'illahil husna yaqtadi atharahu minal khalqi wat takwin. Dan setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaqtadi, itu mengharuskan adanya pengaruh terhadap penciptaan, terhadap makhluk, terhadap takwin. At-takwin itu juga sama artinya penciptaan. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memberi pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada makhluk, kepada kita, kepada para hamba, ataupun kepada selain manusia dari ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini. Wallahu taala a'lam.